Silakan Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Ini waktunya masih kurang 8 menit lagi nih Pak Muji. Dimulai saja. Di kita tepat Pak, jam 2. Jam 2. Oh iya, Terlambat berbuka nanti. oh iya Jam, iya, jam ya Pak. Eropa Ini ini udah Pak. pas jam 2. Baik. Nah, selamat siang kawan-kawan MSTC semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali, sharing kembali untuk belajar seputar pengadaan barang dan jasa melalui webinar MSTC. Terima kasih juga kepada Bapak Muji Santosa yang untuk sekian kalinya memberikan kepercayaan kepada saya untuk memoderatori acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga pada kawan-kawan yang masih menyempatkan waktu untuk belajar bareng, walaupun mungkin suasananya mungkin pada ngantuk karena masih puasa, dan mungkin sebagian juga sudah mulai WFH ya, ada yang mungkin WFA, dan sebagian besar mungkin masih di kantor ini. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita mungkin lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan pada siang kali ini. Dan seperti biasa ketentuannya, aturan mainnya bahwa pemateri nanti akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab baik melalui raise hand atau melalui kolom chat. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar langsung dari pengelola MSTC yaitu Bapak Muji Santosa selaku narasumber dengan topik HPS Konsultan Pengawasan. Marilah agar kita dimudahkan dalam memahami materi yang akan disampaikan pada siang hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Kepada Bapak Muji Santosa dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Wahyu Satriyotomo dari Pemkab Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta kelas MTSTC. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan HPS konsultannya. 2 bulan yang lalu kita membahas HPS konsultan perencanaan. Hari ini kita membicarakan HPS konsultan pengawasan konstruksi. Hari ini moderatornya Bapak Wahyu Satriyotomo, ya, sekaligus operatornya juga ini. Baik, ya, kita bicara HPS konsultan pengawasan konstruksi. Oke, lanjut. Ya, ini data saya. Saya bukan anak teknik, jadi di sini saya diuji oleh Profesor Samsunan dari Universitas TU Umar dan Profesor Rudi Irwandi dari Poltek Sampit untuk memantau monitoring apa yang saya sampaikan. Oke, lanjut. Ya, jadi jasa konsultan pengawas, ya, itu jenis kontraknya, ya, pekerjaannya sendiri ya ada 2 ya, ada hanya konsultan pengawas saja. Ada juga namanya jasa manajemen konstruksi, MK. Ya, fungsinya sama seperti konsultan pengawas ya, konsultan manajemen konstruksi. Cuma lebih luas, dia mulai membantu dalam perencanaan dan sebagainya. Tapi kalau konsultan pengawas hanya mengawasi. Konsultan pengawas itu jenis kontraknya lamsam atau waktu penugasan. Jadi boleh memilih lamsam, boleh memilih waktu penugasan. Kalau kontraknya sederhana, lamsam lah. Kalau kontraknya nggak sederhana, waktu penugasan. Tapi kalau jasa konsultan manajemen konstruksi, pilihannya satu, lamsam saja. Tapi hari ini saya mempermudah, mensederhanakan, jadi saya hanya membahas konsultan pengawas saja, tidak membahas konsultan jasa manajemen konstruksi. Jadi tadi saya baca di grup WA ada yang minta HPS konsultan manajemen konstruksi. Saya belum bisa mencarikan, mungkin ada, mungkin tidak.
Tapi hari ini kita hanya bicara HPS konsultan pengawas. Itu pun juga saya pilih. Yang saya pilih adalah konsultan waktu penugasan. Jadi yang kita bahas hari ini adalah jasa konsultan pengawas waktu penugasan. Saya tidak membahas secara lamsam, walaupun mungkin akan kita singgung juga secara sedikit aja. Oke, lanjut. Ya, jadi konsultan waktu penugasan atau time base, yang lainnya adalah lamsam. Jadi dalam kontrak konsultan pengawas waktu penugasan yang disepakati adalah harga satuan. Harga satuan untuk waktu penugasan. Kalau untuk kontrak lamsam, konsultan pengawas lamsam ya, yang disepakati adalah harga total dan output pengawasannya apa. Ya, jadi kita akan bicara yang aspek yang pertama, yaitu konsultan pengawasan untuk waktu penugasan dengan harga satuan waktu penugasan. Oke, lanjut. Ya, jadi untuk membuat HPS, konsultan ini dimulai dari KK-nya dulu. KK-nya harus jelas. Jadi KK harus menampung identifikasi kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Secara keteknisan. Nah, kalau saya tidak bisa mendetailkan secara teknisannya apa, ya teman-teman seperti Pak Samsunan, Pak Rudi, dan sebagainya, yang lebih tepat lah, bisa mendetailkan apa kebutuhannya, identifikasi kebutuhannya. Itu dituangkan dalam KAK. Dan KK jangan lupa diupdate dengan peraturan terkait dan terkini. Ini praktek lapangannya banyak KAK tidak diupdate dengan peraturan terkait terkini. Dia hanya copy paste KAK yang lain atau KAK sebelumnya. Jadi tolong diupdate dengan KAK peraturan terkait dan terkini. Contohnya SMKK, peraturan Permen BU nomor 10, TKDN, ya. Bagaimana? Ya, termasuk susunan tenaga ahlinya, bagaimana peraturannya? Ya, banyak itu peraturannya. Itulah dasar untuk membuat HPS. Jadi KK yang clear akan mudah membuat HPS. Dengan KK clear membuat HPS itu cukup setengah jam selesai itu. Karena hanya ambil angka dari remunerasi. Yang biaya non personil bisa ngambil dari standar biaya dan sebagainya, selesailah kita buat HPS. Ya, jadi kalau KK yang jelas, HPS itu bisa disusun setengah jam. Kalau KK-nya nggak jelas, 5 hari pun juga nggak akan selesai. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi identifikasi kebutuhan, ya. Output apa yang diperlukan? Output apa yang dibutuhkan? Bagaimana kualifikasi tenaga ahlinya? Apakah dia tenaga ahli muda, ya, madya, dan sebagainya? Berapa jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan? Ya. Ini ada rujukannya nih, edarannya dari Kementerian PU ya. Kemudian waktu-waktu penugasnya bagaimana? Ini mungkin yang lemah kita di sini. Sering-sering tenaga ahli itu kita tugaskan sebulan penuh. Jadi kalau ada 3 orang itu bekerja 4 bulan, 4 bulan semuanya bekerja semuanya. Tidak didetailkan kapan itu waktu-waktu penugasannya. Lanjut, next Pak Satrio. Kok hilang ini nih? Monitor Pak Satrio keluar ya Pak Satrionya. Halo, Gangguan mungkin. Oke Pak Satrio, tinggal menampilkan udah belum ini, tampil, udah ya, belum belum udah kelihatan tambah. nih. Oh, di sini Belum udah kelihatan. tampil ini Pak. Gak kelihatan nih. Ah, ini tampil udah. Udah. Ya. Oh ini salah saya nulisnya ya. Dasar hukum berkaitan dengan HPS konsultan pengawas harusnya ya. Salah judul ini. Nanti tolong kita perbaiki lah. Konsultan pengawas profesi. Jadi ada PP 16 tahun 2001. Ini kita fokusnya pada gedung ya kalau PP 16. Kalau jalan tidak ke sini ya. Kemudian peraturan LKP nomor 12 tahun 2001 mengenai
detail Perpres dan standar dokumennya, dan SE ini. Ya, SE Menteri PUPR ini harus kita punyai ya, nomor 16 tahun 2022 tentang susunan tenaga ahli penyedia jasa konsultan pengawasan konstruksi. Inilah dasar untuk membuat KAK. KAK berapa kebutuhan tenaga ahli. Jadi tenaga ahlinya kita bisa merujuk pada SE ini, SE nomor 16 tahun 2022. Ya. Kemudian keputusan Menteri PUPR nomor 33 ya tahun 2025 ini untuk apa? Remon minimal untuk membuat HPS-nya. Remunerasi minimal. Kemudian antara lain peraturan PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman keselamatan konstruksi. Kemudian keputusan Menteri PUPR nomor berapa? 602 tentang batasan minimum TKDN. Nah, inilah antara lain untuk membuat HPS apa KAK. KAK konsultan pengawas konstruksi. Ya, jadi ini harus kita berbagi ya ini konsultan pengawas konstruksi. Lanjut. Ya. Jadi bahan nyusun HPS ya KAK ya adalah tujuan HPS itu dasarnya adalah KAK yang jelas. KAK merujuk pada SE 16 tentang susunan tenaga ahlinya. Memperhatikan bagaimana SMKK, bagaimana TKDN, ya. Kemudian remunerasinya adalah keputusan PUPR nomor 33 tahun 2025 yang tidak ada di sana mungkin untuk staf pendukung bisa mengambil dari remunnya Inkindo, kemudian harga yang non personil bisa mengambil dari standar biaya, harga pasar atau at cost. Ya. Oke, lanjut. Ya. Kalau kita bicara sumber HPS konsultan, ya, itu didetailkan di peraturan LKPP ya, nomor 12 tahun 2001. Data informasi yang digunakan untuk menyusun HPS antara lain banyak di sini ya. Yang berkaitan dengan konsultan ini dua hal ini ya. Yang nomor dua, informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian. Nah, tadi kan ada kan keputusan PUPR nomor apa? 33 tahun 2025. Itu termasuk poin ini ya, informasi dari kementerian. Kalau tidak ada, kita ambil yang nomor tiga, informasi yang dipublikasikan oleh asosiasi. Ya, itu kita maknanya adalah Inkindo yang nomor tiga ini. Yang sifatnya yang lain bisa harga pasar setempat yang nomor satu. Mungkin sewa apa, kendaraan, sewa untuk hotel dan sebagainya, cetak laporan, nah itu harga pasar setempat. Lanjut, ini masih informasi APS, bisa kita lewat ya, lagi. Ya, berikutnya jangan lupa merujuk pada surat edaran Menteri PUPR nomor 16 tahun 2022. Ya, terus kita cari apa pekerjaannya. Ini saya mengambil pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Ini pun saya memilih bangunan gedung sederhana. Jadi SE ini kita butuh perlu apa tenaga ahlinya? Pekerjaannya apa? Pekerjaan konstruksi. Konstruksi apa? Bangunan gedung. Bangunan gedungnya bagaimana? Ya sederhana. Maka diperlukan apa? Tim leader. Tim leader. Terus engineer. Terus ahli arsitektur. Ahli struktur. Ahli mechanical. Terus ahli keselamatan konstruksi. Ini ada berapa nih? Kalau dengan tim leadernya berarti ada 5 nih. Diperlukan 5 tenaga ahli. Ini SE ini dimaknai adalah jumlah maksimal. Maksimal 5 untuk gedung sederhana. Jadi bisa nggak kita hanya 3 saja? Atau 2 saja? Ya bisa. Ya, kalau mungkin ya. Mungkin yang kalau 2 saja dibuat tim leader sama ahli apa arsitektur yang dia punya kemampuan keselamatan teknologi, ya bisa gitu. Mungkin 2 gitu. Ya. Jadi maksimal 5, minimal tidak diatur ya. Saya nanti mengambil contoh 3 saja lah. 3 saja. Jadi SE ini dimaknai maksimal ya. Maksimal 5 untuk gedung sederhana. Ketika kita mengambil ini, cukup nggak anggarannya? Itu problemnya ya. Lanjut.
Next. Nah, berikutnya itu tadi masuk dalam KAK. Setelah ada KAK, kita ngambil harganya dari mana? Harganya dari keputusan PUPR yang terbaru. Yang terbaru adalah nomor 33 tahun 2025. Di sini diatur ya, apa itu? Pengalaman, kualifikasi ya. Kita ambil yang mana yang kita gunakan ya. Dan jangan lupa memperhatikan koefisien. Ini harus kita perhatikan besaran remunerasi minimal tenaga kerja konsumsi untuk pengadaan nasional, seleksi nasional, bukan seleksi internasional ya, seleksi nasional. Oke, lanjut. Nah, ini koefisien. Koefisien mana yang kita gunakan? Ya, merujuknya adalah Jakarta, satu. Yang di luar Jakarta lebih kecil dari satu. Kecuali mungkin Aceh sama Pulau Rio, mungkin sama Papua, itu bisa lebih dari satu. Jadi yang di umumnya Jawa, Sumatera, Kalimantan di bawah satu. Ya. Kalau kita ngambil Jawa Barat, ya berapa itu nanti? Misal ya, nah, kita lanjut lagi. Next. Misal KAK gedung sederhana di lokasi Jawa Barat. Kebutuhannya ini kebutuhannya ada, oh saya ngambil 4 ya, dan satu staf pendukung. Kebutuhan tenaga ahli konsultan pengawas gedung sederhana di Jawa Barat. Diperlukan leader pengalaman 3 tahun untuk bekerja 2 bulan. 2 bulan ini kan pekerjaannya nanti mengawasi 4 bulan. Mengawasi 4 bulan. Jadi saya menghitungnya 2 bulan, tapi dia harus bekerja 4 bulan. Ya berarti dia kerjanya berapa? Setiap harinya. Ya setengah hari lah. Dia bekerja setengah hari gitu ya. Tapi dia harus ada setiap harinya. Ya, nggak 1 hari pula. Kemudian ahli arsitektur. Bangunan gedung S1 pengalaman 2 tahun untuk bekerja 1 bulan. Mungkin dia bekerja apa di bulan pertama cukup 2 minggu, terus nanti tinggal dia loncat-loncat aja lah hari-hari berikutnya. Berikutnya ahli mechanical electrical, pengalaman 1 tahun, bekerja 1 bulan. Ya dia bekerja mungkin 2 hari di minggu pertama dan sebagainya. Nanti akan banyak bekerja ketika gedungnya sudah hampir jadi. Ya mechanical electrical mungkin dia akan lebih fokus kalau hampir jadi. Ahli K3 konstruksi, pengalaman 1 tahun. Nah, ini kalau menurut saya dia harus hadir setiap hari, ya. Tapi mungkin juga nggak penuh, mungkin juga 2 bulan ya. 2 bulan untuk 4 bulan artinya dia hanya setengah hari aja kerjanya. Dan staf pendukung, ya dia harus ada setiap hari ini 4 bulan ini. Jadi dibutuhkan 4 tenaga ahli dan satu staf pendukung. Lanjut, ya. Kemudian tadi kan personil, ada biaya non personil, mungkin perjalanan, mungkin untuk biaya cetak laporan, sewa kantor, dan lain lagi yang diperlukan gitu ya mungkin. Lanjut, ya. Ini HPS-nya. Jadi leader S1, pengalaman 3 tahun untuk bekerja 4 bulan, setara 2 bulan. Kita cari angkanya 25,4 dikalikan koefisien Jawa Barat 0,8 kali 2 bulan, ketemu angkanya 44. Arsitek ya, pengalaman 2 tahun, 23,6 kali koefisien kali 1. Oh ini salah begini. 2 bulan di sini kok 1 tulisannya ya. Mungkin harusnya 2 ya, nggak konsisten. Ahli mechanical 1 bulan, ya ini tepat. Ahli konstruksi, ya bekerja 2 bulan, angkanya ini. Staf pendukung, saya ngambil UMR ya, staf pendukung ya. UMR misalkan di Jawa Barat 4 juta lah, kali 4, 16 juta. Kita jumlahkan semua, ya nanti tolong dikoreksi aritmetik kalau ada yang masih salah-salah. 119. Lanjut, ini saya anggap dia penyedia setempat. Kalau dia orang apa penyedia Kerawang, Kerawang lah. Kalau Bandung, Bandung lah. Jadi dia hanya cetak laporannya 900.000. Jadi ini hanya contoh ya. Jawabannya tidak harus seperti ini. Tergantung kebutuhannya. Jadi jumlah non personil ya ini akan cetak laporan 900.000. Lanjut. Jadi dijumlahkan 119 sekian ditambah 900 jumlahnya 120 juta.
ditambah PPN 12% yang dikalikan 11 itu ya, 13 sekian. Jadi totalnya 134. Ya, inilah HPS untuk konsultan pengawasan. Jadi kalau KK-nya jelas, kita punya SE tadi ya, SE 33, setengah jam kita membuat HPS ini, konsultan ini. Lanjut. Ya. Pertanyaannya wajar nggak HPS yang kita buat? Ya. Apalagi kalau kita bukan orang teknik ya. Ya, kalau saya mengukur wajar tidaknya HPS nilai konsultan. Nah, ini salah lagi nih, harusnya pengawasannya. Kewajaran nilai HPS konsultan pengawasan. Ya, kita lihat Capman ini copy paste dari slide yang sebelumnya ya, file yang sebelumnya. Ya, ini tolong dirubah nanti ya. Uh, Kewajaran nilai HPS konsultan pengawasan. Tapi sama perlakuannya. Kita lihat Capman PUPR 943 tahun 2024. Ini untuk bangunan gedung ya. Kalau untuk jalan sama sumber air, enggak seperti inilah ya. Capman PUR 943 tahun 2004. Kalau gedung dan jalan, cobalah lihat kontrak-kontrak yang sejenis. Ya, lanjut. Tadi angkanya kan ketemu kan 100 berapa tadi? Ya. Itu kan artinya biaya penghasilan konstruksi kan di antara 125 kan sampai 135. Interpolasinya di sana. Maka kita lihat gedungnya berapa dengan angka apa pengas sekian tadi. Kalau gedungnya di apa 1,8 miliar ke bawah, nah itu ketinggian itu mungkin ya membuat apa HPS-nya pengawasan. Tapi kalau itu menghasilkan untuk mengawasi gedung 2 miliar, 2 miliar 200, ya nggak ketinggian lah. Negara untung lah. Tapi kalau di bawah ini 1,8, 1,6, bisa-bisa ada potensi kerugian negara begitu. Maka kita harus mencermati lagi HPS kita. Atau Anda sudah yakin HPS ini sudah benar, Pak? Berarti Anda beri alasan. Kenapa HPS-nya ini tinggi sedangkan fisiknya kecil? Nah, logikanya yang harus menjawab. Oh ini Pak lokasinya jauh dan sebagainya. Ya, yang diawasi ini tempatnya bagaimana? Nah, itu logika-logika itu yang harus menjawab. Ya, jadi hasil HPS kita ukur. Ini sebagai indikator. Wajar nggak total HPS kita? Ya. Apakah yang saya sampaikan ini sesuai peraturannya? Oh, saya enggak, ini hanya mengukur aja. Jadi kalau Anda nanti ditanya sama auditor, HPSmu ketinggian itu 100 berapa? Harusnya 90 juta itu. Nah, Anda bisa merujuk ini. Dalam apa interpolasi ini wajar, Pak, untuk mengawasi dua gedung nilainya 2 miliar. Nah, ini. Kalau ini disalah ini harus diubah ini peraturan ini. Kepmen 943 tahun 2024 ini. Jadi ini sebagai indikator aja. HPS kita tuh wajar nggak? Sebenarnya wajar. Apa konsultannya tadi kan saya hanya ngambil setengah hari. Kalau Anda pasang pasang berapa tadi? Misalkan sehari penuh dia harus bekerja dan sebagainya, jangan 150 jutaan itu nanti nilai jangan. Sedangkan yang diawasi padahal 1,6. Nah, gitu. Ya inilah apa dinamikanya seperti itu. Lanjut ya. Berikutnya keuntungan ya. Upah pokok yang dibayar oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang koleksi alih sebesar 30 juta. Kalau itu untuk minimal ya. Kalau itu tenaga ahli tetap. Jadi kalau tadi kontraknya berapa tenaga ahli tetap tadi? Misalkan 18 juta. Jangan yang diterima oleh tenaga ahlinya itu bisa sepertiganya. Bisa hanya 6 juta saja. Ya, ya 6 juta lah batasannya. Nggak boleh 4 juta, nggak boleh 5 juta. Batasannya 6 juta. Kalau tidak tetap 55%. Jadi kalau 18 juta, 55% berapa? 10 juta. Jadi yang masuk rekeningnya nanti ya di sana apa di kontraknya si Budi dibayar 18 juta, di kontraknya PPK 18 juta, nanti yang diterima minimal 10 juta. Ya, 10 juta. Ya. Yang lainnya kemana? Jadi remunerasi tadi sudah termasuk include profit apa overhead. Jadi 18 juta diterima 10 juta,
Yang 8 juta itulah profit. Yang 8 juta itulah overhead dan lain-lain. Ya, profit perusahaan. Ya, overhead perusahaan. Jadi kalau 18 juta dibayar tenaga ahlinya 18 juta, nggak mungkin. Ini perusahaan amal itu berarti. Bukan perusahaan konsultan, itu perusahaan amal. Tuh. Lanjut. Berikutnya, kita lihat model dokumen pemilihan. Contohnya ya, untuk pengadaan jasa konsultasi badan usaha. Ya, ini contohnya bisa Anda ambil dari dokumen MDP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001 ya. Lanjut. Ya, ini untuk memahami klarifikasi dan negosiasi. Jadi penyedia menyampaikan rincian komponen biaya personil. Menyampaikan rincian. Si Budi dibayar 18 juta. Waktu-waktu penugasannya bagaimana? Per waktu penugasan dibayar berapa? Jadi kita minta jadwal penugasan personil. Lanjut. Ya, aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi. Tenaga ahli, kesesuaian rencana, metodologi, dan sebagainya. Jadi biaya satuan yang negosiasikan adalah biaya personil. Bisa juga yang non-personil, baik yang bersifat lump sum, harga satuan maupun head cost. Lanjut. Ya. Jadi klarifikasi dan negosiasi untuk tenaga ahli. Ya, jadi klarifikasi biaya pada rincian komponen remun didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait standar remunerasi. Berarti SE 33 tahun 2025 itu harus dipunyai oleh Pokja ketika mau klarifikasi dan negosiasi. Ya. Apabila penawaran lebih rendah dari standar remunerasi, maka dilakukan negosiasi bisa dinaikkan. Jadi misalkan standar remunerasi itu 18 juta, dia nawar 16 juta, kan harusnya minimal, ya dinaikkan menjadi 18. Jadi negosiasi nggak harus turun ya, ya dinaikkan. Ya. Negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran, mungkin mengurangi biaya non personil. Kalau masih apa nggak bisa lagi, ya mungkin waktu penugasannya kita klarifikasi. Jangan-jangan waktu penugasannya nggak perlu 1 hari nih, setengah hari aja. Ya. Jadi tanpa menambah total penawaran. Jadi agar dikembalikan kepada remunerasi minimal. Bahkan minimal ternyata melebihi harga penawaran dia, melebihi harga total penawaran dia. Nah, diklarifikasi lagi biar non personil dikurangi biaya perjalanan dan sebagainya, tapi masih juga nggak bisa. Ya, maka waktu penugasannya yang perlu kita tegas. Jangan-jangan tadi leadernya tadi kan perlu 4 bulan, setengah hari aja dia dihitung atau dihitung jam aja, dihitung 2 jam tiap harinya. Nah, bisa juga dihitung 2 jam aja. Jadi bisa dikonversi ke jam saja. Bisa kan ngawasi leadernya 2 jam? Mungkin gitu ya. Jadi itu secara keteknisannya bisa nggak bisanya, bukan peraturannya bisa nggak gitu ya. Jadi secara keteknisan gimana? Bisa nggak leader ngawasi 2 jam setiap hari? Termasuk tadi apa K3. K3 itu kan secara teknis kan baiknya ada terus setiap hari. Ya mungkin K3 nggak harus seharian lah. Ya, mungkin 4 jam atau berapa. Ya, daftar gaji itu bisa dinegosiasi ya dengan bukti audit. Ya, bukti audit ini kadang-kadang perlu diwaspadai. Kita minta bukti audit sore sudah ada. Itu nggak secepat itu harusnya bukti audit. Ya kalau nggak bukti setor pajak lah. Jadi yang lebih bagus lagi bukti setor pajak. Jadi berapa nih si A dibayar? Ya, biasanya tadi kan nilainya 18 juta. 18 juta mungkin dikalikan 50%, 10 juta, 10 juta kali 5%. Berarti mungkin ketemu dia bayar pajaknya 250.000. Oh berarti gaji pokok dia itu 10 juta. Mungkin gitu ya. 10 juta dikalikan 4, maka dia bisa dibayar 40 juta ya. Jadi dia bisa digaji 40 juta. Kalau indeks coefficient saya belum pernah melakukan ini ya. Jadi saya nggak memberikan penjelasan yang ini, bagaimana penggunaan indeks coefficient ini.
Ini indeks koefisien pengali terhadap upah minimum tadi. Berikutnya konversi ya. Lanjut next. Jadi konversi ya dihitung sebulan 22 hari. Kalau sejam sehari 8 jam lah ya. Jadi kalau misalkan dia dibayar remunerasinya misalkan 21 berapa? 21 juta ya. Maka dibagilah 22. Seharinya berapa? Mungkin hampir sejuta seharinya. Oke, lanjut. Ini nanti dibaca aja. Ini ada di dalam MDP ya. Lanjut. Lanjut aja, nanti dibaca aja. Ya, ini negosiasi. Jadi di kontrak di APS konsultan mengasih ini nanti ada untuk kontrak perlu ada negosiasi. Jadi negosiasi bagaimana mencapai harga waktu penugasan. Apakah itu per bulannya, apakah itu per minggunya. Ya, kalau di sini saya minta agar dibuat ada namanya per hari. Per hari berapa sih? Si A, si B, si C, dan sebagainya. Per hari. Oh, nggak sampai sehari, Pak. Dia hanya 4 jam saja, Pak. Leadernya, Pak, hanya 2 jam saja, Pak. Ya berapa per jamnya? Nah, itu yang perlu dipegang. Menghasilkan kesepakatan. Terus berikutnya kita harus memastikan hari-hari penugasan. Apakah konsultan ahli mechanical electrical harus ada terus setiap hari? Enggak, dia mungkin adanya apa intermittent ya, meloncat-loncat ya. Minggu pertama mungkin hanya sehari, minggu kedua. Terus tapi ketika mau selesai gedungnya, dia intensif ada setiap hari dia. Nah, itu hari-harinya mana saja. Nah, itu kita harus sepakati itu hari-hari. Itulah hari-hari waktu penugasan. Dan harus jelas peran dia apa di hari-hari waktu penugasan itu. Ya. Sehingga nanti bisa diukur dia menghasilkan apa kehadirannya setiap hari atau hari-hari tertentu itu. Jadi nanti akan menghasilkan daftar kesepakatan waktu penugasan. Waktu-waktu penugasan dan harga satuan waktu penugasan untuk masing-masing tenaga ahli. Bisa juga ternyata ditambah waktunya. Oh ini nggak bisa Pak, ini memerlukan alat ini dan sebagainya, maka perlu ditambah waktunya nih Pak. Kenapa? PLN kemarin nggak bisa suplai listrik apa menghubungi listriknya Pak. Ini berarti dia perlu kerja nanti itu berarti perlu tambah waktu lagi. Ya, jadi ya berarti perlu ada adendum seperti itu. Ya, perlu tambah dihitung berapa tambah waktu-waktu penugasannya. Berapa tambahan waktu-waktu penugasan? Jadi kontrak pengawasan waktu penugasan itu sangat mungkin ada adendum. Bisa bertambah dan sangat mungkin juga bisa kurang. Ternyata fisiknya cepat selesai. Yang semula 4 bulan menjadi 3 bulan setengah. Ya berkurang kontraknya. Ya. Maka sangat mungkin di kontrak konsultan pengawasan penugasan itu namanya ada adendum final. Kontrak yang semula 4 bulan ternyata gedungnya selesai dalam 3 bulan setengah. Nah, itu ada adendum. Ya, yang jadi berkurang biayanya. Bisa juga ada keterlambatan. Ternyata keterlambat, bukan salahnya konsultan pengawas ya, berarti dia harus ditambah. Ya, ada nggak anggarannya? Problemnya kan di anggaran. Lanjut, next. Ya, ya, ini waktu penugasan ya. Normanya 1 bulan dihitung minimal 22, 1 hari dihitung minimal 8. Ya, contoh, tadi kan 21 juta dikalikan koefisien Jawa Barat, maka dibagi 22. Inilah biaya per harinya. Untuk siapa itu? Tim leadernya 872 ya. Kalau dia setengah hari, ya mungkin separuhnya ya. Nanti kita lihat konversi cara menghitungnya. Jadi kita harus, jadi ketika maju kepada Pokja itu harus dipastikan waktu-waktu penugasannya ini sudah clear atau belum. Karena itu bagian dari bahan untuk negosiasi nanti Pokja dengan penyedia. Bagaimana praktek lapangannya? Apa sudah clear detail harga per satuan waktu penugasan? Ini yang perlu kita cermati. Ya, jangan-jangan tidak sedetail itu. Alasannya apa? Malas, malas mendetailkan atau belum mengerti, belum mengerti bahwa harus didetailkan seperti itu. Kalau saya dulu jadi PPK saya detailkan tuh, saya nego dengan konsultan termasuk hari-harinya ini.
wajar nggak? Hari-hari ini ngapain aja yang Anda kerjakan ini? Kalau nggak jelas kerjanya, saya coret itu. Oke, lanjut. Berikutnya, ini tadi Pak, saya kan berpikir dengan seolah-olah saya punya batasan anggaran, punya constraint anggaran. Jadi saya buat yang hutan mengawali dari nanti 4 bulan, hanya saya nilai 2 bulan, dan sebagainya. Yang ahli K3 juga sama seperti itu. Ya, harusnya anggaran kan longgar, tapi ternyata prakteknya banyak anggaran nggak longgar ini. Maka perlu direview KK-nya. Apakah kita perlu sebanyak itu tenaga ahlinya? Ternyata dibutuhkan 7 tenaga ahli. Padahal EC-nya hanya 5 saja. Apa harus 7 itu? Jadi tidak harus mengikuti EC sepenuhnya Pak ya. Kalau Bapak punya alasan, oh, harus 7 Pak. Ini bangunannya gini-gini. Nah, itu alasannya secara keteknisan. Tapi kalau Anda nggak punya alasannya secara keteknisan, berarti maksimal 5. Ternyata maksimal 5 pun akan membengkak anggarannya. Ya, kita kurang ngerti lah. Secara keteknisan mana yang diperlukan. Mungkin secara keteknisan harus ada tim leader. Yang kedua mungkin harus ada K3. Tim leadernya ngerti arsitektur, tim leadernya ngerti mechanical electrical, ya seperti itulah mungkin ya. Jadi kebutuhannya itu yang harus dipastikan. Jadi tidak harus ada semua tanah ahli. SE ini adalah dimaknai sebagai maksimal. Berikutnya perlu dipahami, tidak semua tenaga ahli harus bekerja penuh selama masa kontrak. Tidak harus ada setiap bulannya, tidak harus ada setiap harinya. Bisa dibuat per hari, bisa juga bahkan dibuat berdasarkan jam saja. Nah, nanti Pak Samanan bisa memberi tanggapan ulasan nih, bagaimana kerja-kerja per jam ini. Lanjut, ya. Anggaran tidak cukup tersedia. Pak, kita sudah ngikutin minimal remunerasi pun, sudah ngurang-ngurangi tenaga kali tadi, sudah membawa ke hari, ke jam, masih nggak cukup, Pak. Tadi Anda ngitung, saya ngitung tadi 120 juta sekian. Pak, anggarannya cuma nggak sampai 50 juta. Wah, berat ini, nggak sampai 50 juta. Apakah ini melanggar peraturan? Iya, melanggar peraturan. Ya, tapi ini harus jadi, Pak. Kalau nggak jadi nih, akan mangkrak dan sebagainya nanti. Ya, usahakanlah outputnya tercapai nggak. Dengan hanya anggaran cuma 50 juta. Kadang-kadang anggarannya umumnya rata-rata di bawah 100 juta lah. Supaya bisa pengadaan langsung, gitu harus biasanya. Supaya bisa pengadaan langsung di bawah 100 juta. Ya, usahakan untuk tercapai. Dan Anda klarifikasi ke konsultannya, mau nggak? Nggak sampai 120 juta sekian tadi. Dan kalau kita ngurangi ke bawah, kan tidak ada kerugian negara. Output tercapai, konsultannya mau. Berikutnya, perlu mampu membuat anggaran yang memadai. Jangan-jangan yang hitungan tadi, kalau kita ngikuti yang wajar-wajar aja, jangan 160 juta. Hitungan saya tadi masih kekecilan 120 juta. Jangan 160 juta. Tapi Pak, anggaran kami Pak, di bawah 100 juta Pak. Bahkan ada yang nggak sampai 50 juta anggaran untuk pengawasan. Ngawasi 4 bulan, sebulannya 12 juta. 12 kali 4, 48 ternyata. Seperti itu dinamika lapangannya. Lanjut. Ya. Berikutnya, ya, kita bekerja, kita sudah memikirkan auditnya. Audit konsultan pengawasan, time base ini, waktu penugasan. Kita harus menyadari kewajaran harga total. 120 juta tadi, yang versi saya tadi, sudah wajar belum? Maka kita bisa mengukur dengan indikator tadi ya. Kalau enggak dengan kontrak yang lain ya. Terus berikutnya, kita punya harga satuan waktu penugasannya, harga satuan time base-nya. Terus berikutnya, waktu penugasan, hadir nggak tenaga ahlinya? Dan hadir tadi perannya apa? Outputnya apa? Ya berarti harus ada laporan. Laporan dari para tenaga ahli ini. Laporannya bisa laporan harian, mingguan maupun bulanan. Berikutnya yang diaudit, ini yang sering jadi perdebatan ya. Bukan berapa yang dibayar untuk tenaga ahli. Bukan berapa yang dibayar untuk tenaga ahli. Tadi kan contohnya kan 21 juta sekian kan. 21 juta sekian itu dikalikan commission ya 20 juta lah. Dia dibayar 20 juta. Ternyata tenaga ahlinya dibayar 9 juta. Kadang-kadang auditor yang nggak paham disuruh setor tuh. Setor tuh 11 juta. Kali berapa bulan tuh? 11 juta. Nah, jadi bukan berapa yang dibayar oleh tenaga ahli. Dengan berapa yang diterima oleh tenaga ahlinya. Loh kalau
harus cocok apa yang diterima tadi 21 sekian, diterima tenaga ahlinya 21 sekian, ya perusahaan konsultan nggak terima apa-apa, nggak terima profit, nggak terima overhead dan sebagainya. Berikutnya, tadi contohnya ya, tenaga ahlinya 21 juta sekian, terima 9 juta. 9 juta itu nggak perlu dihitung lagi komposisi remunerasi tenaga ahlinya. Berapa sih gaji pokok dia? Berapa sih biaya sosial dan sebagainya? Bukan. Jadi gaji pokok, biaya apa sosial dan sebagainya itu untuk menyusun remunerasi, bukan untuk menjadi bagian untuk audit. Ya, ini yang perlu kita pahami ya. Itu untuk menyusun remunerasi, bukan untuk audit tenaga ahli dibayar berapa. Ah, gitu. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya, bayar untuk konsultan pengawasan gedung ya. Pengawasan gedung, ini perlu dipahami ya. Kalau yang jalan, sumber air, nggak seperti inilah. Kalau yang gedung, sampai serah terima, dia dibayar 90%. Jadi hitungan-hitungan waktu penugasan sama harga waktu penugasan, Anda hitung secara sampai fisiknya selesai, sama nggak maksimal 90%. Dan 10% dialokasikan ketika masa pemeliharaan. Jadi ini bukan bicara HPS ya, ini cuma bicara apa untuk kontrak dan sebagainya. Tapi kalau ini nggak dibicarakan nanti lolos lepas ya. Jadi ini perlu dipahami ya. Jadi sampai gedung selesai itu terbayarnya adalah maksimal 90%. Kemudian waktu pemeliharaannya, konsultan pengawas masih berperan itu dibayar ya 10%. Lanjut, next ya. Berikutnya, ketika PCM, pre-construction meeting atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak, perlu memastikan kembali hari-hari waktu penugasan itu para tenaga ahli berperan apa. Kemudian, berapa harga biaya per waktu-waktu penugasan. Kemudian, biaya total waktu penugasan. Si A, si B, C dibayar totalnya berapa itu. Ya. Sudah ngikuti remunerasi nggak? Berikutnya jangan lupa bagaimana 9% sama 10% ini hanya untuk gedung negara ya. Oke. Berikutnya untuk konsultan perorangan. Kalau ini konsultan perorangan, jangan lupa ya, remunerasinya 21.800. Berapa lama dia bekerja? 1 bulan. Enggak Pak, dia bekerja 3 bulan tapi loncat-loncat Pak. Ya boleh aja, nggak apa-apa juga loncat-loncat aja. Atau dia hanya nggak ngawasi seharian penuh Pak. Dia ngawasi cuma 3 jam Pak. 3 jam tapi dia ngawasinya selama 2 bulan setengah ngawasi fisik. Ya, maka bisa dibuat seperti ini. 21, ya 1 bulan itu bukan 1 bulan fisiknya 1 bulan. Ternyata fisiknya 3 bulan. Itu sama dengan 1 bulan. Atau juga mungkin fisiknya dikerjakan 1 bulan. Ya, ya jadi tergantung lah. Dikalikan koefisien. Saya lupa nih koefisien ini Jawa Tengah ya. Yang tadi Jawa Barat. Ini Jawa Tengah 0,856 kali 5%, 10 juta. Jadi 10 juta untuk bekerja 3 bulan. Bisa juga 10 juta ini hanya bekerja 1 bulan saja karena ini kerjaan pakar Pak. Membuat pakar saja Pak, ngawasi pakar Pak. Pakar ini 1 bulan Pak, ya 10 juta lah. Tapi kalau ini ngawasi 3 bulan, ya bisa juga. Jadi 10 juta dibayar 3 bulan. Jadi sebulannya dia dapat berapa? 3 juta sekian lah gitu ya. 3,4 sekian ya. 3.400.000. Bisa juga seperti itu. Oke, sekarang saya lagi nyusun APS ini belum selesai nih ya. Mudah-mudahan doa restu Bapak Ibu selesai nih nyusun APS ini untuk memberi banyak wawasan untuk saya sendiri juga untuk Bapak Ibu. Lanjut. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mungkin saya sedikit pengalaman, Bapak Ibu punya pengalaman, bahkan mungkin menjadi pengalaman sehari-hari. Kalau sayanya pengalamannya nggak banyak. Jadi kalau ada pendapat lain, atau yang saya sampaikan berbeda, ataukah yang saya sampaikan salah, ya kita saling mengoreksi aja. Saya membuka diri untuk hal itu. Demikian Pak Satrio, kita lanjut aja ke tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Muji Santosa. Ini kebetulan sudah ada dua nih, yang resen. Yang pertama dari Pak Wiratmoko, kita langsung saja dimulai kepada Pak Wiratmoko. Silahkan di-unmute, kemudian perkenalkan diri Pak. Dari mana?
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Muji, Waalaikumsalam. narasumber kita dari izin dari Batam, Pak Satrio. Ya, silakan Pak. Eh, saya tertarik dengan tadi karena eh, ada disampaikan oleh Pak Muji tentang keterlambatan. Ini kaitannya dengan waktu penugasan. Nah, kalau keterlambatan ini kan biasanya belum dihitung oleh PPK, Pak Muji. Nah, kalau waktunya molor eh, lebih dari ya pokoknya panjang, kalau 1 2 hari mungkin bisa terjadi negosiasi, bisa dibicarakan oleh PPK. Tapi kalau misalkan berkepanjangan, nah ini nih yang bagaimana apa namanya? Apalagi kalau ada pemberian kesempatan PK. Pemberian kesempatan ini jalan keluarnya bagaimana ketika konsultan pengawas itu kontraknya adalah kontrak harga apa namanya waktu penugasan tadi itu. Itu yang pertama Pak Muji, ini solusinya gimana kalau ada seperti itu? Menurut pengalaman Pak Muji. Kalau dari saya sendiri dulu ketika masih di PU ya ini apa namanya apa namanya dibicarakan bareng-bareng karena kita menghadapi persoalan yang sama antara antara PPK dengan konsultan. Jadi tidak ada penambahan-penambahan di situ. Meskipun waktunya molor itu, Pak. Nah, tapi yang pas bagaimana nanti khawatirnya ketika ya diperiksa, diaudit nanti ada temuan seperti itu, Pak. Yang keduanya adalah eh, ketika satu tenaga ahli, Pak, ini dapat proyek di perusahaan itu dapat proyek di misalkan di PU di apa namanya dan kadang-kadang di daerah itu kan ada PU-nya ada beberapa Pak. Ada Bina Marga kemudian ada Bina Marga Cipta Karya kemudian Perkim itu. Nah beberapa OPD itu ketepatan perusahaan konsultannya pengawasnya sama dan ketepatan juga harinya juga sama. Ini apakah ada potensi untuk hari yang dikerjakan pada satu hari dia ada di sana, ada di sini, ada di 3 tempat itu atau beberapa tempat. Ini apakah ini merupakan potensi kerugian negara itu? Mungkin seperti itu. Mungkin demikian Pak Muji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muji untuk Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wirat dari Batam ini mengenai masalah kehutan pengawas. Jadi kehutan pengawas, pertama pekerjaan konstruksinya sendiri ya. Pekerjaan konstruksi jangan sampai terlambat lah. Tolong dikendalikan baik. Kewajaran waktunya bagaimana supaya jangan terlambat lah itu ya. Apalagi kalau misalnya di akhir tahun banyak hujan atau material juga sulit dan sebagainya, itu perlu dipikirkan jangan sampai terlambat intinya itu. Jadi ketika seperti itu, sangat mungkin konsen pengawas akan mengawasi bisa juga pekerjaannya yang diawasi cepat. Dia ngawasi 4 bulan, bisa selesai 3 bulan setengah. Ya maka dia berkurang nilai pembayarannya. Tapi dia ngawasi 4 bulan, ternyata terlambat menjadi 5 bulan. Ya berarti dia, kalau bukan salah dia kan berarti kan harus ditambah. Ditambah apa nilai kontraknya. Hari-hari penugasan dia kan bertambah. Pertanyaannya kita punya anggaran tidak? Mungkin kita punya anggaran, tapi nggak siap lagi untuk melakukan perubahan-perubahan kontrak dan sebagainya. Punya anggaran, tapi nggak siap lagi untuk melakukan perubahan-perubahan administrasinya. Tapi yang sering jadi, nggak punya anggaran lagi. Ya, maka gimana? Ya, maka kita bisa membuat Pak di kontrak konsultan mengawas di pembayarannya. Pembayaran konsultan mengawas Anda akan dibayar sesuai waktu penugasan sampai fisiknya selesai 100%, maka Anda akan dibayar 90%. Fisiknya kapan selesai? 30 November. Ternyata terlambat 7 hari. Ternyata terlambat 17 hari. Ternyata terlambat 17 hari. Perlu ditambah lagi nggak? Kan sudah tertulis di kontraknya.
maksimal kan dibayar 90% ketika fisiknya 100%. 100% kan terjadi di tanggal 17 Desember. Maka nggak ada penambahan. Itu yang perlu disampaikan ketika apa dengan konsultan ketika seleksi ya. Atau ketika mau tanda tangan. Konsultan Mas, mari baca sama-sama ya kontraknya. Konsultan pengawas akan dibayar maksimal 90% ketika fisiknya 100%. Jadi ketika 30 November selesai, ternyata belum 100%, ya Anda belum dibayar 90%. Nah, konsultannya bisa protes, loh Pak, nggak enak di saya dong. Makanya kamu awasi, coba jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, nggak enak nanti kamu. Nah, gitu. Itu Pak ya. Jadi tolong ditambahkan. Ini namanya mitigasi risiko kontrak. Boleh nggak? Ya boleh. Ya. Jadi hal-hal yang nggak dilarang di perdatanya, nggak dilarang perpres, kita bisa menambahkan di kontrak kita seperti itu. Ya. Jadi tolong di kontraknya bisa itu. Tapi kalau Anda punya anggaran, nggak perlu ditulis. Oh, kami punya anggaran, Pak. Kalau terlambat pun kita bisa nambah kok, Pak, waktu waktu penugasannya. Nggak perlu Anda tulis seperti itu. Tapi kalau Anda punya constraint, constraint itu batasan, punya batasan supaya tidak menjadi debatable, tulis jelas saja di kontraknya. Ya. Berikutnya tenaga ahli. Kalau kontrak time base, kontrak waktu penugasan, nggak boleh overlapping. Si A bekerja di sini, ternyata di hari yang sama, jam sama, dia kerja juga di tempat lain. Nggak boleh overlapping. Kalau kontrak lamsam, boleh. Kontrak lamsam, dia kerja di sini. Jadi kalau kontrak lamsam boleh maksimal sampai 3 kontrak kalau nggak salah. Itu ada di MDP itu Anda baca. Anda cari-cari lah nanti Anda searching. Ya, jadi nggak boleh overlapping. Tetapi kalau leadernya kalau nggak salah ada keringanan tuh. Leader boleh merangkap berapa proyek ya kalau nggak salah itu. Itu jawabannya tinggal dibaca aja di MDP. Tapi intinya nggak boleh overlapping. Gimana Pak kalau kerja di sini dia akan diperlukan kerjasama, Anda ganti aja nggak apa-apa, boleh diganti. Tenaga ahli itu boleh diganti yang sama atau setara dengan dan nanti disetujui oleh BPK-nya. Begitu Pak Wirat ya, semoga memberi solusi mudah-mudahan. Insya Allah, terima kasih. Ya. Yang penting redaksionalnya tadi itu Pak, kalau dimasukkan di dalam kontrak. Baik, Batam kan terima uangnya kasih. banyak. Batam kan uangnya banyak, ngapain dibatas-batasi? Nah, tetap aja Pak, dikontrol. Terima kasih. Ya, oke, oke. Berikutnya Pak Supriyadi. Cukup ya. Baik, selanjutnya ke Bapak Supriyadi nih dari RSUD. Silahkan di Oke, unmute. terima kasih Pak kesempatannya. Eh, saya Supriyati dari RSUD Dr. Suroto Ngawi. Eh, masih terkait dengan pertanyaan Pak Wiratmoko tadi, Pak, terkait dengan penggunaan personil. Ketika di kontrak awal itu, misalkan kontraknya time base, misalkan personil untuk waktu penugasannya A selama sekian sekian bulan begitu, Pak ya. Tetapi terkadang di daerah itu karena keterbatasan personil, nah itu biasanya disuruh yang mengawasi itu anak buahnya, biasanya begitu. Jadi mungkin dari sisi tingkat pendidikan mungkin bisa sama, cuma nah dari segi pengalaman yang membedakan kan di situ. Dan seperti itu bagaimana Pak nanti? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan eh, tadi sampai dengan PHO itu kan idealnya dibayar 90%. Nah, ketika harus menyisihkan 10%, itu berarti kan misalnya kalau kontraknya berakhir 30 November kan nanti nah misalkan masa pemeliharaannya taruhlah minimal 1 tahun, itu kan berarti lompat tahun anggaran. Lah, nanti penganggarannya di tahun berikutnya seperti apa, Pak? Apakah dimunculkan rekening baru atau bagaimana itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Demikian, Silakan Pak. Pak Muji. Oke. Yes. ya. Jadi Pak Supriyadi, tadi kita berkontrak dengan si A bekerja, ternyata diserahkan sama anak buahnya. Itu nggak boleh Pak. Kontrak kita kan dengan si A, Pak. Apa dengan perusahaan tadi dengan menugaskan anak buahnya si A. Jadi PPK bisa menegur Pak, disuruh Hmm. mengganti dan sebagainya atau harus dia bekerja gitu. Ya, jadi gitu Pak. Jadi harus dipenuhi. Ya, kalau diganti yang lain, PPK setuju juga. Nah, jadi terdokumentasi Pak. Kalau nggak terdokumentasi ya itu akan jadi temuan nanti Pak. Hmm. Jadi kalau diganti orang lain, ini orang lain kompeten memadai Pak, dia memenuhi Pak. Dia punya SKK dan sebagainya.
ya silakan PPK-nya setuju atau tidak setuju ya di situ. Jadi nggak boleh apa istilahnya dipinjam benderakan semula A dikatakan sama Hmm. banyak itu namanya kan pinjam bendera secara perorangan itu. Nah, nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan di kontraknya. Kalau diganti harus minta persetujuan ke PPK, gitu Pak ya. Iya, Ya, berikutnya Pak, pembayaran kan 90%. iya, Contoh tadi saya kan berakhir 30 November. 10 iya, persennya kan November tahun depan. Ya, maka iya, bayarlah di tahun depan. Ya, bisa nggak dibayar tahun depan? Mungkin bisa, juga mungkin tidak gitu Pak ya. iya, Pak, tahun depan ini kan udah November Pak. Ini berarti kan sudah mengusulan anggaran dan saya nggak masuk itu yang 10%-nya. Tahun depan malah nggak ada gedung dan nggak ada anggaran gedung dan sebagainya. Ya, maka Anda bisa minta Pak jaminan Pak. Jaminan kepada apa? Perusahaan utangnya untuk buat jaminan. Kalau saya akan minta Pak jaminan, Bapak kan di mana Ngawi, dari bank iya. setempat, Bank Mandiri Ngawi, Bank BRI Ngawi. Nggak mau Pak saya dari Surabaya, dari Kediri, dari Jakarta. Hmm, hmm. Iya, iya. Fungsinya Pak untuk ngecek Pak. Ya, untuk ngecek benar nggak bank tadi ngasih jaminan. Saya akan minta jaminan Pak dari banknya bank setempat. Ya. Hmm, Tapi ini akan jadi persoalan Pak, karena perda Bapak, perkada Bapak nggak ngatur hal ini. iya, betul, betul. Kan itu ada aturannya di peraturan Bapak jaminan dan sebagainya. Nggak ada. Ya itu harusnya dibuat perda Pak. Ya, Hmm, iya, buat iya, perda. iya. Tapi mungkin kita kan nggak bisa langsung mendorong perda perkada dan sebagainya nah, Pak ya. Kita kan Iya, pegawai dari satu kantor dari pegawai rumah sakit aja bisa nggak wujudkan perda. Bisa iya, juga nggak akan terwujud Pak. Kalau saya akan iya, ngambil nggak akan terwujud. Yang penting Pak saya akan berpikir Pak kerugian negara terjadi nggak kalau saya minta dia buat jaminan nggak ada perda perkadanya kan. Kalau saya iya, dipersoalkan sama orang negara rugi nggak? Jaminan saya pegang kok. Kan nggak rugi Pak. Jadi kita berpikirnya mungkin kita salah prosedur Pak. Prosedurnya mana? Perda kan nggak ada kan Pak. Sudah saya iya, usulkan. Loh, kamu cuma mengusulkan aja, nggak belum ada kok tetap Anda eksekusi dengan jaminan. Ya saya salah, salah. Tapi negara rugi nggak? Ada jaminannya? Nggak rugi. Ya. Saya selalu berpikir dua hal, Pak. Prosedur dan kerugian negara. Jadi saya buat jaminan tidak terjadi kerugian negara. Ya ini iya, gedungnya ada, Pak. Kan tinggal ngawasi saja, ya kan? Gitu. Berikutnya, kalau saya APBN, Pak, dulu sering, Pak, nilai-nilai kecil, Pak, di bawah 50 juta nggak perlu jaminan, Pak. Surat pernyataan, Pak, dari penyedianya. Terus nanti saya bagi PPK membuat surat tanggung jawab mutlak. Ini tadi contohnya, contoh yang kita buat tadi Pak, 120 jutaan kan. iya, Kalau 10%-nya kan 12 juta. Nah, 12 juta. Kamu buat jaminannya. Mana KTP? Oh, KTP Ngawi. Oke, oke. Rumahmu sana kan? Oh, iya, iya. Saya akan terima pernyataan. Tapi kalau dia rumahnya Semarang, Pak, rumahnya Surabaya, saya nggak mau. Kamu harus buat jaminan bank walaupun nilainya 12 juta. Nah, gitu, Pak. hmm, Logika gunakan, Pak. iya, iya, Kalau Pak iya, kejar, Pak Muci itu aturannya di mana? Kalau di bawah 5, kalau APBN boleh Pak, di bawah 50 juta pakai pernyataan. iya, Tapi kalau penyedianya nggak sekota dengan saya nggak mau Pak. Dari Semarang, Surabaya, kamu bikin jaminan dari bank aja. Gitu Pak. iya, iya, Kalau Bapak kejar ke saya, peraturannya mana Pak? Kecil tadi 12 juta Pak, jaminan dari bank dan sebagainya. Ya, saya takut kerugian negara aja Pak. Itu aja Pak. Jadi jangan iya, ditanya aja mana Pak ya. Saya berpikir salah dan kerugian negara aja. iya, Begitu Pak ya. Jadi sebenarnya iya, Bapak harusnya buat perda di daerah Anda, perbub lah, perbub gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kan nggak goal gitu buat gitu ya. Ketika nggak iya, buat ya sudah iya, buat jaminan aja. iya. Membuat Apa? usulan anggaran tahun depan itu juga nggak goal kan. Cuma 12 Iya, juta tahun depan. Nggak iya, ada DIPA-nya apa DPA-nya muncul ya. iya. Nah, Misalkan tadi anggarannya tersedia Pak untuk tahun berikutnya. Lah, apakah nanti nama pemaketan sama dengan yang sebelumnya ataukah lanjutan gitu Pak? Di sirupnya Pak, di sirupnya. ini Misalnya kan tersedia anggaran. ini Iya, kan kerjaannya kok Kota Ngawas PT ABC kan tahun depan kan dia iya, juga Pak. iya, iya, Ya, di mana dia? Ya tanya aja Pak, secara RUP gimana ini supaya bisa terbayar 12 juta? Apakah ini kerjaan lanjutan? Apakah ini kontrak baru dengan PT ABC yang sama? Nah, gitu. iya. Pokoknya yang penting terbayar gimana Pak? Upload di sirupnya itu. Hmm, iya, iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, oke, Cukup semoga. Pak Supriyadi. Oke, cukup. Oke. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Kita lanjut selanjutnya ke Pak Zulkifli. Silahkan Pak Zulkifli.
Nanti Pak Samsun harus komentar nih, nggak sah acara ini kalau nggak ada orang antek. Ya, Siap, siap, siap. Pak. Silakan Pak Zulkifli, dibuka suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Eh, Zulkifli? dari Inspektorat Pak, Kabupaten Cirebon. Cirebon. Ya. Ya, silakan. Dan Cirebon ya. Gini Pak, kalau dari kaitan dengan BPK sebagai auditor maupun inspektorat, ini biasa yang selalu diperiksa itu adalah barang yang nyata, yang tertuang, tertulis di dalam RAB. Sementara tadi kaitan dengan belanja personil, itu sudah include di dalamnya untuk profit dan overhead. Nah, apakah nanti pada saat penyusunan supaya tidak menjadi, karena sekarang juga kaitan di APH seperti itu Pak. BPK juga seperti itu pernah menjadi pengembalian karena memang yang dilihat yang ditandatangani oleh si personil ini adalah daftar hadir dengan jumlah yang diterima. Sementara pada saat diperiksa itu yang dipanggil adalah yang bersangkutannya ya. Menerima berapa dan ternyata tidak sesuai yang diterima dan yang ditandatangani itu menjadi pengembalian. Nah, kalau seandainya misalkan di dalam RAP itu misalkan langsung dipisahkan saja dari jumlah renumerasi sekian, tapi untuk pembayaran personil sekian, kemudian di bagian bawahnya tinggal dikalikan aja profit untuk perusahaan sekian persen, kemudian untuk tenaga personilnya sekian persen, sehingga jumlah tetap berada pada remunerasi, sehingga jelas rincian gitu. Karena yang namanya APH dengan auditor itu pengennya rinci seperti itu yang tertuang di dalam tulisan. Itu seandainya seperti itu bisa tidak gitu Pak Muji kaitan dengan di RAB dipecah langsung gitu dari renumerasi yang include katanya ada overhead profit biaya ini langsung dipecah jadi untuk biaya personilnya langsung 30% atau 50% kali sekian. Nah sisanya adalah untuk biaya personil, untuk biaya overhead sekian persen, untuk keuntungan misalkan sekian persen. Jadi langsung di situnya muncul. Sehingga kalaupun yang diterima dan yang ditransfer kepada personil udah jelas-jelas apa yang ditandatangani di dalam daftar honorariumnya gitu. Ini yang jadi persoalan karena yang auditor ini kadang tidak mau tahu. Kan ini yang fakta nyatanya bahwa Anda menandatangani sekian. Tapi kenyataannya Anda kok nggak nerima sekian. Kenapa Anda nerima gitu? Padahal dijelaskan berkali-kali. Ini ada keuntungan untuk dari si badan usaha. Nggak mau tahu ya kenapa tidak dituliskan saja seperti itu untuk auditor kadang-kadang baik BPK ataupun pada saat ada kesandung batu di APH itu selalu itu yang ditekankan. Makanya gimana kalau misalkan langsung dikeluarkan seperti kayak di fisik gitu. Kalau di fisik kan ada biaya keuntungan sekian persen langsung dikeluarkan, PPN sekian persen. Barangkali kalau gitu gimana Pak? Ini mohon ininya. Soalnya ini yang sering terjadi gitu di pemeriksaan. Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Ya, contoh tadi di A di remunnya 21 juta. Betul, ya. Ya, berkontrak dengan kita 21 juta untuk tenaga ahli A. Kan ada dia 10 juta. Ini berapa? 11 juta. Ya. Keuntungan itu rata-rata 1%, 15%, ini keuntungan 45%, nggak wajar dan sebagainya. Apa seperti itu yang kita harapkan? Apakah seperti itu harus ketemu auditor sama apa yang akan dipersoalkan? Jawaban saya tidak, Pak. Karena peraturannya nggak memisahkan. Jadi kontraknya 21 juta untuk A, dibayar 10 juta, itu urusan dapurnya perusahaan, Mbak. Nggak perlu kita repot-repot ke sana. Nah, tapi justru gini Pak Muji, justru pada saat sedikit tersandung di APH ataupun pada saat pemeriksaan BPK yang terjadi 2 tahun kemarin, itu seperti itu dijelaskan dengan bagaimanapun dari pihak auditor tidak ini gitu. Dasar hukumnya mana gitu disampaikan itu yang dilihat. Dasar hukumnya Pak, tadi Pak, remunerasi minimal tadi. Jadi dia harus 20 juta, terus untuk tenaga ahlinya dasar hukum tadi, untuk tenaga ahli tetap itu bisa sepertiganya Pak, 7 juta boleh Pak. Iya, artinya bisa gitu. Cuma bagi mereka Pak, bagi mereka itu pengennya seperti Pak, kayak itu kita sampaikan juga, kita sampaikan yang Pak Muji disampaikan itu saya sampaikan gitu di Perpres apa yang Permen PU 33 kita sampaikan ini loh pada termasuk ini. Ya pisahkan langsung katanya di RAB-nya. Jangan intel pisahkan. Nah ini kita kalau ketemu dengan auditor yang ngeyel kayak gini kan agak repot juga Pak. Panggil saya bagi Pak. Si perusahaan itu. Salah Pak itu, auditor apa aja salah itu. Iya. Saya pernah ceramah Pak di Cirebon. APH cerita penunjukan langsung itu korupsi. Loh,
Dari mana langsung itu korupsi? Ya langsung itu boleh aturan gitu, Pak. Jadi kita jangan Iya. ikut iramanya auditor APH yang salah. Itu salah, Pak. Kita cari salah aja udah. Nggak usah kita ikuti Iya. irama yang salah. Jadi kita harus yakin. Kita harus yakin kan di apa ilmu-ilmu yang kita pegang itu harus kita yakin. Nggak usah ikut irama-irama yang salah. Jadi mohon maaf, Pak. Banyak contoh tadi konsultan perancangannya. Iya. Ditangani sama orang Belanda, Pak. Apa sih saya dari Kedubes. Loh, kenapa, Pak? Saya punya teman di Toraja, Pak. Disuruh setor 300 juta. Loh, kenapa? Dia PPK, Pak. Kenapa disuruh setor? Itu, Pak, konsultan perancangan. Kenapa konsultan perancangan? Tanda tangannya lengkap, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin. Nah, terus ditanya konsultannya, konsultan, hadir nggak kamu setiap hari di kantornya PPK? Enggak, saya hadirnya secara berkala aja ketika presentasi laporan. Saya ditanya sama orang Belanda tadi, menurut Pak Muji gimana? Itu Pak, itu kesalahan terlalu lengkapnya administrasi. Ya, jadi nggak harus lengkap seperti administrasinya. Jadi ya dikoreksi aja administrasinya. Jadi bukan secara tekstual tadi absen lengkap terus suruh store, enggak begitu. Nah gitu Pak. Jadi mohon ini auditornya salah itu. Jadi jangan sampai penerapan salah itu kita ikuti iramanya. Jangan sampai kita ikut kendang iramanya yang salah. Jadi hari ini saya membahas ini, mungkin juga dikoreksi untuk menjelaskan dinamika lapangan. Yang belum tentu kita itu salah. Jadi kalau Pak tadi Jawa Supriyono, dia membayar pakai jaminan, mana peraturannya? Enggak ada Pak, salah Pak dia. Tapi terjadi kerugian negara? Enggak, ya enggak apa-apa. Begitu loh Pak, itu betul. Ya. Iya. Jadi ya itulah kembalinya Pak. Kita mau menyampaikan kepada mereka sebagai yang sedang melakukan gitu. Ya ini sehingga kita suruh menandatangani, kadang tidak mau menandatangani kaitan untuk memberikan tanggapan juga yang nggak digubris, tetap aja jadi temuan gitu. Itu yang jadi persoalannya Pak. Gitu. Ditambah lagi satu lagi Pak ini. Kaitan dengan waktu penugasan Pak. Oh ya, mangga. Temuan tadi, kalau Bapak merasa yakin benar, Bapak saya minta pendapat dari LKPP tertulis. Kalau seperti ini gimana? Gitu. Sering Pak, dulu saya di LKP dimintain apa? Oh itu nggak cocok tuh temuannya dan sebagainya, begitu Pak. Ya, berarti gitu ya Pak ya? Jalan terakhirnya minta ini ya dari LKPP Pak ya, tertulis ya? Belum tentu temuan auditor benar. Ya. Kadang-kadang juga benar juga kadang-kadang. Ya. Oke, terima kasih Pak. Udah tahu yang di ujung udah ketemu nih jalan keluarnya. Satu lagi Pak, ini kaitan dengan yang minimal 22 hari. Kalau pembayaran itu dengan waktu penugasan 22 hari, sementara yang namanya pengawasan itu kan pekerjaan tidak pada posisi 22 hari sampai di 31 hari. Kalau 1 bulannya itu 31 hari, ada pekerjaan sampai 2 bulan. Nah ini yang jadi persoalannya kalau sampai ada misalkan ada pengawas, kalau leader mungkin bisa sewaktu-waktu atau sistem berapa hari hadir, tapi kalau pengawasan selama dulu saya di KPU-an pernah menjadi pengawas, itu kan yang namanya pengawas itu datang sebelum pekerjaan dimulai, pulang setelah pekerjaan itu di-opname. Nah ini kan berarti lewat dari 8 jam juga. Nah ini kaitan dengan kalau ada yang pekerjaan sampai dengan lembur, sementara jam kontraknya kita juga hanya 180 atau 90 hari kerja atau 60 hari kerja, itu kan hitungan 8 jam. Ini kadang terjadi di lapangan, ada yang sampai dengan lewat dari 8 jam. Ini bagaimana mekanismenya Pak? Ya, makanya tadi Pak, waktu tulisan perlu deklarasi dipastikan. Ya. Memang itu perlu lembur ya nanti ada tambahan biaya lagi Pak. Ya, ya menambah biaya. Melebihi apa standarnya. Lembur kan perlu dihitung juga. Mungkin Sabtu, Minggu dia terus dikerjakan, harusnya libur tetap bekerja, berarti kan bisa tambah lagi Pak konsultan tadi. Atau mungkin perlu diatur juga Pak, jadwal waktu nugasnya itu kapan. Ya. Mungkin yang ini udah bekerja pagi hari, ya besok mungkin sore hari, secara teknisannya lah, itu aja kebutuhannya seperti itu Pak ya. Intinya kalau dia melebihi waktunya, lembur, ya tetap harus dihitung Pak. Makanya bisa dikonversi per jam juga kan. Iya, tapi yang namanya pengawas kan sulit Pak. Namanya pengawas di lapangan itu kan ya tadi saya sampaikan prinsipnya datang dia sebelum pekerjaan itu dimulai karena dia akan memberikan satu rekomendasi terhadap apa yang akan dikerjakan oleh si penyedia konstruksi. Kemudian pulang itu harus di atas daripada jam kerja yang sudah dilaksanakan. Artinya kalau misalkan mulai dari jam 8 pekerjaan penyedia, artinya pengawas harus lebih datang sebelum jam 8 karena dia harus memberikan rekomendasi apa rekes yang akan dikerjakan hari itu.
kemudian selesai jam misalkan 16. Nah, si pengawas harus pulang di antara jam 17 karena dia harus ngopnem dulu progres pekerjaan dilaksanakan pada hari itu. Satu harian dia pengawasan seperti itu, Pak. Nggak bisa di dalam satu jam mengawas itu. Beda dengan perancangan mungkin. Kalau merancang bisa istirahat 1 jam dulu ngerancang. Kalau pengawas kan mengawasi orang yang lagi kerja gitu. Nggak mungkin ada ditinggal-tinggal. Kalau ditinggal misalkan telat 2 jam aja ditinggal. Ya wassalam gitu, penyedia akan membuat suatu hal-hal yang di luar daripada yang sudah ditentukan dalam kontrak gitu, Pak. Ya, ini masalah manajemen keteknisan. Mungkin Pak Hmm. Sunan bisa beri tanggapan, Pak. Silakan, Pak, pengalaman. Silakan dibuka, Pak. Baik, terima kasih Pak. Eh, ada tiga catatan saya tadi ada 3 hal. Yang pertama sekali waktu penugasan tidak sampai 100% dalam apakah dalam sehari atau sebulan itu tinggal disesuaikan dengan waktu kerja seorang tenaga ahli. Yang kedua, temuan auditor itu tidak selamanya sesuai dengan ketentuan, bukan tidak sesuai dengan kita, tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa kasus tertentu auditor itu melakukan pemeriksaan itu tidak hanya sekedar dokumen administrasi, tapi sampai ke masalah mutu atau kualitas. Nah, ketika dia masuk ke ranah mutu dan kualitas, dia tidak menggunakan tenaga ahli yang kompeten untuk mengambil sampel, mengujinya dan sebagainya. Nah, ini juga tidak serta-merta temuan dari auditor itu kita terima. Kita bisa menyampaikan sanggahan-sanggahan kalau memang itu kita punya rekam bukti dan kita bisa menyanggahnya. Yang ketiga, waktu yang disampaikan tadi, sejatinya sebuah proyek itu waktu sudah ditentukan dari tanggal 1 sampai tanggal sekian. Artinya bekerjanya itu dari jam 8 sampai jam 6 atau sampai jam 5 atau sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Ketika ada waktu lembur, berarti ada waktu yang terkurangi. Artinya konsultan juga bekerja, kalau memang hari ini lembur, berarti 2 hari ke depan dia libur. Karena kenapa? Pekerjaan yang jatahnya 2 hari ke depan sudah ditarik ke malam ini. Nah, logika waktu bekerjanya itu, kalau memang waktu sudah ditentukan sekian rentetan waktunya, ketika hari ini dimempetkan, berarti ada waktu yang kosong. Atau sebaliknya, kenapa ini harus lembur? Karena kemarin ada beberapa hari yang mungkin lalai atau apa, sehingga dia tidak bekerja. Nah, dia dibekerjakan pada hari lembur tersebut. Jadi konsultan itu tetap bekerja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Mungkin demikian, Pak. Ya, gitu Pak ya. Pak Jokowi yang disebutkan harusnya memang waktunya sudah diatur. Jangan sampai dia jam 8 datang, terus ternyata dia jam 6 baru pulang. Harusnya kan selesai jam 5 lah. Ya, berarti kan ada yang nggak pas tuh ya. Mungkin begitu Pak Zulkifli ya. Bisa menjawab sebagian ya belum puas. Ya nggak apa-apa. Belum puas sih. Di lapangan mah nggak seperti itu soalnya kalau di teknik Pak. Jauh. Kalau di lapangan nggak seperti itu dengan waktu penugasan gitu. Jadi khususnya untuk yang pengawas, kalau tenaga ahli sih ya gitu. Tapi untuk ke pengawasan yang keseharian ada di tempat itu ya memang dia harus mengawasi 8 jam full gitu. Apapun yang terjadi kan, kalau pengawas itu prinsipnya divisi. Saya datang, saya lihat, saya catat, saya laporkan, kan seperti itu intinya Pak. Dari 8 jam yang kita kerjakan. Itu barangkali Pak. Kalau deviasinya di lapangan jauh Pak, berarti manajemennya ada yang nggak pas. Pengendalian mutunya ada yang nggak pas ini ya ini. Berarti ada yang teledor ini. Terhadap pengendalian mutu, manajemen dan sebagainya. Harusnya pas Pak, nggak jauh-jauh deviasinya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Mana? Cukup Pak Ada lagi yang bertanya? Baik, kita berganti ke pertanyaan di kolom chat Pak Muji. Ini dari Pak Wahyu Prasetyo ada pertanyaan. Bagaimana tata cara penganggaran konsultan pengawas antara PHO dan FHO, di mana FHO melewati akhir tahun? Silahkan Pak. Ya, jadi pertama anggaran yang paling cepat buat anggaran untuk apa? Perencanaan, pengawasan dan sebagainya tadi ikut tadi Pak. Keputusan PUR nomor berapa? 943 itu udah dasar untuk buat anggaran. Ya. Kalau buat APS berarti ikuti SE itu. Jadi ketika buat anggaran ketemu berapa tadi harganya tadi? 100 yang tadi tabel apa tadi? Capman berapa? 943 ya. Ketemu lah misalnya 140 juta. Ya tinggal dibagi 10%-nya untuk tahun depan. Nah, begitu Pak sebenarnya. Simpel aja. Ketika membuat anggarannya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf,
di daerah itu agak kesulitan membuat anggaran 10% kayak begitu. Karena nggak ada lagi yang lainnya lagi, hanya untuk bayar pengawasan itu aja. Ya, kalau nggak ada, maka saya usul agar dibuat perda lah atau perbub terhadap yang pengawasan bisa dibuat pakai jaminan. Karena gedungnya kan sudah ada, kan tinggal ngawasi saja. Maka bisa buat jaminan. Jaminan harus dari bank, banknya harus bank setempat. Itu harus dibuat perbub sajalah. Perbub, perda, perkada, nah itu harusnya itu. Tetapi kalau itu nggak bisa dicapai, menganggarkan 10% juga sulit. Membuat perbub dan sebagainya sulit. Ya udah, Anda bayar 100% dan Anda pakai jaminan. Kalau ditanya aturannya mungkin nggak ada perbubnya, ya, ya nggak apa-apa. Negara rugi nggak? Enggak, jaminan Anda pegang kok. Dan Anda yakin jaminan dari bank, banknya sempat, banknya sudah ditanya dan seterusnya. Begitu Pak ya. Baik, Pak. Lanjut ke Pak Astawa, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sesuai Permen PUPR 10 2021 bahwa dalam biaya langsung non personel ada kewajiban mencantumkan biaya penerapan SMKK. Jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, apakah boleh dalam biaya langsung non personel tidak mencantumkan biaya penerapan SMKK dan hanya mencantumkan biaya laporan SMKK? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah ada kewajiban dalam menyusun HPS pengawasan konstruksi memperhitungkan TKDN? Dan berapa batas minimal TKDN untuk pengawasan konstruksi? Silakan. Yang tadi apa? Lupa saya. Yang pertama Pak. Yang pertama ini SMKK, Pak. Kalau anggarannya tidak mencukupi, apakah boleh hanya menyantumkan biaya laporan SMKK saja? Biaya SMKK untuk konsultan saya nggak mencermati di sini ya. Apakah itu bagian dari overhead atau biaya tersendiri? Kalau nggak salah sudah masuk overhead itu bagian dari biaya SMKK. Saya perlu baca kembali nih. Jadi untuk memastikan saya perlu baca kembali. Tapi kalau biaya SMKK di mana? Di pekerjaan konstruksinya sendiri, itu harus memerlukan item tersendiri ya. Ya. Kalau di pekerjaan konstruksinya, itu biaya SMKK menjadi biaya item sendiri. Sedangkan BPJS-nya itu masuk dalam overhead. Itu kerjaan konstruksi. Sedangkan sekarang ini yang konsultan pengawas, mungkin Pak Rudi yang ingat ini, posisinya di mana ini Pak Rudi yang apa biaya SMK di konsultan pengawas. Pak Rudi ini juga konsultan pengawas loh. Ya, Di kasih tempatnya Mas. So, untuk biaya SMKK itu sudah masuk di biaya umum, Suhu. overhead ya. Jadi saya ingin menyambung apa yang disampaikan Pak Zulkifli tadi mengenai adanya auditor yang meminta klarifikasi kepada PPK atau kepada penyedia, Pak. Jadi saya sudah 22 tahun, Pak, berhadapan dengan auditor. Jadi kalau auditor mencari gaji saya hanya menyerahkan bukti gaji 30% saja. 10% adalah keuntungan biaya umum, biaya overhead, 50% adalah biaya keuntungan profit badan usaha. Sepanjang saya bertugas, sesuai kehadiran, sesuai bukti dokumentasi yang cukup, pekerjaan saya sesuai, maka temuannya tidak pernah ada, Pak. Terkecuali adanya tenaga ahli fiktif. Jadi saya sudah berkali-kali mengkonter auditor yang meminta gaji saya katakan saya hanya menerima 30% saja, karena di komponen remunerasi, Pak, nanti dibuka lagi Pak ya, Permen PUPR 19 tahun 2017, komponen remunerasi itu untuk tenaga ahli tetap 30% gaji saya, 10% biaya umum, 10% biaya sosial, 50% adalah profit badan usaha. Jadi sepanjang saya bertugas, saya menerima gaji dan bisa saya buktikan tidak akan pernah ada temuan auditor dan sudah sering bertemu dengan APH. Itu yang satu. Yang kedua, masalah SMKK itu masuk di biaya umum, Pak Muji Santosa, 10%. Jadi sudah clear tidak boleh dianggarkan lagi untuk konsultan pengawas. Di komponen remunerasi tenaga ahli itu ada gaji pokok, ada biaya umum, ada biaya sosial, dan ada profit badan usaha. Aturannya di mana? Ada di Undang-Undang 2 nomor 2017 Jakon pasal 43 ayat 2 dan 3 dan Permen PUPR 19 tahun 2017 dan Perlem LKPP 12 2017
2, 1. Saya kira itu Pak Moji jawabannya. Ya, Makasih Bang Rudi. kalau TKDN, nanti tolong dikoreksi ya. Rasanya untuk konsultan, dianggap aja kan ini konsultannya kan udah nasional semua, ya nggak perlu lagi persoalan TKDN-nya menurut saya nih. Kecuali kalau untuk kerjaan konstruksi ya, untuk konstruksi itu ada Kepmen berapa tuh? 602 ya, tahun 2003. Untuk gedung negara harus mencapai 45%. Kalau konsultan, kita lihat Pak, di Kepmen tadi harus mencapai nggak? Saya nggak hafal juga ya. Kepmen 602 tahun 2023, apakah konsultan pengawas itu harus ditarget pencapaian TKDN-nya? Rasanya nggak nih, tapi mungkin saya juga nggak tepat juga. Nanti tinggal dicek aja di Pak Rudi punya pengalaman nih TKDN konsultan pengawas gimana nih? Kalau kita kan ketenaga ahlinya lokal, Pak. Ya lokal 100% semua itu nih. namanya. Ya, Terkecuali 100%. kita ada tenaga ahli asing dan itu mohon maaf Pak Bapak Ibu mendatangkan tenaga ahli asing itu sama Permen PUPR itu dikasih banyak sekali dindingnya Pak. Jadi tidak semudah itu mendatangkan tenaga ahli asing karena diutamakan adalah tenaga ahli lokal dalam hal ini warga negara Indonesia. Jadi TKDN untuk konsultannya tenaga ahlinya 100%. Ya, saya pikir clear ya, Pak Astawa. Ada lagi? Masih Pak, ada. eh, satu Pak nih, jika setelah proses pekerjaan konstruksi itu diaudit BPK ya, udah sampai FHO, udah selesai, udah dibayar konsultan pengawasannya, kemudian ternyata di audit BPK itu terdapat kerugian negara. Nah itu menyikapinya gimana? Apakah si konsultan pengawas ini juga eh, ikut mengembalikan kerugian negara, menanggung kerugian negara itu atau gimana, Pak? Oh, jadi apa fisiknya sudah selesai, ada audit, ada kerugian negara mungkin salah hitung, misalnya itu ya, Iya, pagar lah 100 meter ternyata yang kerjain hanya 98 meter. Nah, ini gimana ketentuan pengawasnya? Mungkin begitu ya iya, sederhananya. Ya, ya itu memang nggak teratur, nggak diatur secara jelas ya. Tapi saya berapa kali ditanya sama orang PU ya, orang PU di Jawa Barat, boleh nggak saya menulis di kontraknya? Kalau ada temuan, maka kontrak pengawas dikenakan denda juga karena ada teman-teman audit. Nah, saya membolehkan hal itu. Tapi mungkin Pak Rudi atau Pak Samsunan bisa berbeda dengan saya, silakan. Kalau saya menambahkan Pak di kontraknya, dalam hal nanti terjadi temuan dan terjadi adanya salah. Contohnya jalan, harusnya tebal 15 cm kan, ternyata di audit jalannya 12 cm kan, gimana kemarin pengawasan sama konten pengawas? Ya, itu saya membolehkan ada tulisan klausul itu Pak. Jadi dikurangi pembayarannya. Terus setor lagi konten Pak. Kena sanksi itu. Nah, Pak Rudi Ridho enggak nih Pak? Kakaknya Pak Rudi enggak Ridho nih. Ya Pak, kalau saya nah, memang ketika kita tahu pekerjaan itu akan diaudit setelah PHO, Pak. Di mana-mana pekerjaan saya diaudit oleh BPK, BPKP, Inspektorat itu setelah PHO. Ketika di PHO pasar pemeliharaan ditemukan adanya selisih bayar, kurang volume dan seterusnya, maka yang menerima kelebihan bayar kan adalah penyedia, Pak, atau pelaksananya. Akan tetapi, Pak, di dalam kontrak konsultan pengawasnya, itu kan kami menahan Pak pembayarannya 10%. Karena itulah saya menyarankan kalau untuk pekerjaan menengah dan besar, saya tidak pernah mau Pak menerapkan pembayaran 100% menggunakan jaminan. Kami tetap menggunakan 90 plus 10. Terkecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang sisanya hanya di bawah 50 juta Pak. Itu cukup dengan surat pernyataan. Saya kira itu kalau memang ada temuan, dikembalikan sampai menerima dan konsultan pengawasnya disanksi Pak. Yang 10% tadi. Berapa dia? Sisanya kita potong Pak. Karena dia melakukan kesalahan, karena tidak melakukan pengawasan dengan sebaiknya. Karena bisa saja Pak terjadi selisih volume dan mutu sepanjang tidak ada yang namanya korupsi. Saya kira itu Pak Muji. Itu Pak Rudi di jalan dan SDA terapan juga ya? Ya, saya yang besar-besar saya nggak pernah Pak yang menggunakan 100%, selalu 90 plus 10. Ya, walaupun itu proyek jalan ya.
Betul, terutama yang strategis, Pak. Saya nggak pernah mau membayar sejak saya dampingi dari awal. Terkecuali yang kecil-kecil ya, Pak, yang sisa sisa 10%-nya cuma 15 juta, 10 juta kan nggak mungkin, Pak. Kita cukup dengan surat pernyataan dan itu di kabupaten saya tuangkan ke dalam kontraknya, Pak, dalam SPK-nya, Pak. Untuk sisa yang di bawah 50 juta, ada dua opsi, bisa dengan jaminan pembayaran atau dengan surat pernyataan dari penyedia untuk tetap melaksanakan pengawasan selama masa pemeliharaan. Saya kira itu, Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Rudi. Gimana Pak Satrio? Waktu masih Ya, 5 menit lagi ya? ya. Monggo. Mungkin kalau dari tanggapan dari Pak Samsunan mungkin beda lagi, Pak. Silahkan. Kalau saya sepakat dengan Pak Rudi tadi, bahwa segala sesuatu MDP itu juga kan dokumen standar ketika ada hal-hal yang kira-kira berpotensi berisiko. Nah, dari awal kita sudah menuangkan dalam dokumen kontraknya atau dalam dokumen perjanjiannya sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari, terutama sekali terkait masalah volume tadi. Banyak sekali kita terjebak oleh pemeriksaan, ternyata volumenya nggak cukup, padahal volume itu secara undang-undang sudah jelas itu tanggung jawabnya konsultan pengawas. Sehingga dalam klausul kontrak konsultan pengawas itu sudah kita masukkan. Mungkin demikian, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin udah cukup nih Pak Muji. Bisa Ya, closing statement. ya, terima kasih Pak Satrio Tomo. Bapak Ibu yang hormati, jadi untuk membuat APS konsultan pengawasan, kita memakai rumus 5L ya. Kita luruskan niat lah. Yang kedua, kita harus legal update peraturan-peraturan yang terkait. Ini saya lihat orang-orang PU, dinas-dinas PU kadang lemah mengupdate peraturan-peraturan terkaitnya ini. Tadi ada SE mengenai remunerasi, ada Kepmen mengenai susunan tenaga ahli dan sebagainya. Blank kadang-kadang teman-teman di daerah ini. Ya tolong itu di legal update. Yang ketiga gunakan logika terbaik ya. Kadang nggak cukup menghadapi dinamika lapangannya Pak. Maka gunakan logika terbaik. Jangan sampai ada kerugian negara prinsipnya itu. Yang keempat, dokumentasikan semua proses-proses. Yang kelima, kalau Anda masih ragu untuk membayar, jangan dibayar dulu. Diaudit dulu sebelum dibayar. Jadi kita bicara HPS di sini, ternyata kita bicaranya jauh. Bagaimana audit, bagaimana apa terhadap perbedaan dengan APH dan sebagainya. Memang begitu dinamikanya. Kita nggak cukup pada pembicaraan HPS juga, tapi harus bicara HPS ini membawa risiko-risiko apa supaya kita tidak kesulitan nantinya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, ya masih banyak kekurangannya. Saya tidak menampilkan bagaimana detail-detail waktu-waktu penugasan, contoh-contoh formatnya dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini mengawali kita bisa untuk membuat APS konsultan pengawasan dengan lebih baik lagi. Semoga kegiatan kita ini senantiasa bermanfaat. Terima kasih Pak Satrio, bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji atas penyampaian materinya dan juga tadi tambahan tanggapan dan saran dari Pak Samsunan maupun Pak Rudi Irwandi. Terima kasih sekali, sangat bermanfaat bagi kami yang masih cukup awam ya terhadap ini terkait HPS konsultan pengawas maupun kontrak konsultan pengawasan ini. Semoga ini bisa membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti acara ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir seperti yang sudah dikirim di kolom chat. Saya selaku moderator Wahyu Broto Satriotomo mohon maaf kalau selama memandu acara ini tadi banyak terjadi gangguan jaringan dan mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.